manusia itu memiliki genetika yang membawa sifat kan sebenarnya. Nah, lalu genetika kita ketika lahir itu seperti apa sih? Nah, genetik ini pun mengalir di dalam darah. Karena sebenarnya ketika kita bilang genetik itu berarti ada blueprintnya tuh kalau ngomong genetik. Nah, ketika kita menjabarkan genetik ini ternyata bisa ditrace gitu sebenarnya. Genetik ini dominasinya adalah memiliki keturunan dari siapa gitu. Ada orang yang memiliki genetik murni yang hanya turunan Adam dan Hawa, ya ada. Jadi dia hanya didominasi oleh dua hal ini di darahnya gitu. Tapi juga ada orang-orang yang memiliki dominasi percampuran dengan yang lainnya. Kita nggak usah nyebut contohnya lah ya. Misalnya kita memiliki satu orang gitu. Orang ini tuh sebenarnya dia memiliki percampuran. Kenapa bisa percampuran? Karena Mother memiliki keturunan dengan Lucy, memiliki keturunan dengan Adam, juga memiliki keturunan dengan Satan. Adam juga memiliki keturunan dengan Purba, gitu loh. Oke. Lalu tapi kenapa bisa ada hal lain nih? Nah jadi gini, ada sebuah kondisi ya. Dulu itu Satan, Lucifer atau bangsa jin atau bangsa iblis waktu itu pada pas itu tuh, mereka itu masihlah berbentuk fisik nih. Dan mereka tidak dapat memiliki keturunan dalam bentuk fisik tanpa adanya mother. Karena itu di Kabbalah disebutnya flower of life. Permasalahannya, pohon mana yang membuahinya? Ketika kita tadi udah memahami pohon dari Kabbalis itu ya. Nah, ternyata ada juga dari kitab asalnya, dia ada juga mereka keturunan dari Lucy maupun Satan. Yang mana Lucy mungkin memang kita harus bilang mother sama-sama mau, tapi kalau Satan, untuk Satan berarti gak itu yang dimaksud dengan invasi virus ular. Nah, yang itu yang sama Lucifer ya. Nah, yang kalau sama Satan, masa mother mau sama Satan? Gini, ya, kalau untuk yang Satan, kalau berdasarkan kisah yang kita dapat itu seperti adanya ruda paksa. Ya, oke. Dimana akhirnya keturunan ini pun dibawa dan diamankan untuk melakukan perkawinan sesama. Sesama. Perkawinan satu keluarga maksudnya, bukan ya, sesama. Maksudnya itu ya diamankan lah. Diamankan ya, garis keturunan. Garis keturunan yang Satan ya. Ini ya. Karena Satan memang sudah paksa mother untuk punya keturunan ya. Ya. Gitu. Lalu akhirnya mengakibatkan keturunannya sampai detik ini ada. Yang kita ngetres kemarin itu adalah Rockefeller, Rothschild, dan beberapa elit global ya. Iya. Dan mereka harus menjaga keturunan tersebut dengan cara incest. Okay. Dengan presentase keberhasilan berhasil. Jadi ini, kita harus bilang dari setiap 10 anak hanya ada satu tuh yang berhasil jadi anak. Karena sisanya pasti cacat. Jadi karena incest ya, sekali lagi. Jadi memang mereka akan terus-terusan membuahi itu lah, satu sama lain. Ya memang itu satu cara untuk menjaga hubungan darah, keturunan yang murni sih. Itu dengan incest itu. Nah kemudian dari tentang DNA udah cukup belum. Atau masih belum? Jadi gini, ada genetik yang membawa sifat. Anggaplah kita berbicara tentang S. Dia ini memiliki sifat yang keji akhirnya ketika di manusia gitu. Jadi kalau misalnya ada manusia yang persentase DNA satannya lebih tinggi, sifatnya akan kelihatan ya? Keji, dan itu akan menjadi karakter yang ditimbulkan, yang ditampakkan gitu. Ya aku ingat sih, kita ngebahas ini tuh, kalau nggak salah Bang Adam juga sempat bilang, orangnya tegaan. Dia tega melakukan hal-hal yang keji itu buat dia biasa aja. Itu untuk yang memiliki genetika Satan. Ada juga yang memiliki genetika Lucy ini. Untuk yang genetika Lucy ini, ketika dia di manusia, dia diwujudkan dengan bisa dibilang
lustful gitu atau penuh nafsu, lustful ya. Ya. Oke, itu satu. Terus juga ada yang kita bilang apa ya, unik banget sebenarnya ketika berbicara keturunan apa genetika mother. Jadi orang-orang yang memiliki genetika dominasi mother itu tuh dia memiliki apa ya? Kita bilangnya kalau sekarang lebih gampang otak kanannya, sifat seninya itu jago bang. Seninya jago bang. Itu genetika mothernya kencang dia. Bisa sangat lembut ataupun apa ya, bisa dibilang kayak gitulah. Sifat kelembutannya tinggi. Yang Jadi, aku inget nih, yang gak baiknya dari genetiknya DNA-nya mother itu tuh overthinking. Ya, Bang Adam. sangat banyak berpikir ya gitu. Itu karena itu banyak juga sih cewek-cewek yang overthinking. Nah, selanjutnya adalah genetika father. Nah, genetika father ini adalah seorang yang sangat suka meneliti. Kalau di manusia saat ini ya, biasanya dia menampilkan sifatnya dengan orang-orang yang sangat suka meneliti, yang condong ke nurut dan taat gitu. Genetika father tuh kencengnya di situ. Dan ada di luar. Ada juga di luar itu. Oh, ada. Jadi gini, keturunan dari father mother ini ada juga dari keturunan yang father dengan ras purba nih. Oh iya, kita melupakan ada genetik DNA purba ya. Genetika purba ini. Jadi genetika purba ini gimana ya? Kita harus bilang adanya makhluk pra Adam dan Hawa deh. Kita bilangnya gitu aja. Ada makhluk pra Adam dan Hawa. Tapi bukan konsep Darwin ya. Sekali lagi beda. Itu sangat berbeda. Yang jelas adalah Satan mensabotase keturunan ini untuk akhirnya memiliki seksual yang berbeda, gairah seksual yang berbeda, gitu. Dengan niat tersebut intinya. Yang awalnya kalau kita ceritakan kisahnya adalah dia mengambil DNA dari iblis yang bernama Astaroth. Oh, maksudnya manusia purba ini digunakan Satan buat eksperimen. Manusia purba ini kan dieksperimen. Nah, apa yang bikin? Jadi gini.